Assalamualaikum. Kalian demen sama film The Omen, entah itu yang versi klasiknya atau versi remake-nya, kalian tentu akan suka sama The First Omen ini. Film yang ku tonton tanpa ekspektasi sekecil apapun, tapi pasti ditonton, malah bikin gak tenang selama di dalam. Filmnya bukan untuk semua usia, dan mau dikata nih film untuk 17+, ya tetap aja. Batas usia yang paling normal buat nonton ini harusnya di atas itulah, minimal 21 lah. Film yang kayaknya nggak ada sensor sama sekali deh. Film yang nggak cocok ditonton kalau ngana lagi puasa. Kenapa bang? Ada apa brojol? The First Omen, prequel langsung dari horor klasik The Omen yang dirilis tahun 1976 tentang seorang wanita muda asal Amerika bernama Margaret yang pergi ke Roma dengan tujuan menjadi suster atau biarawati di sebuah panti asuhan gereja. Dirinya tiba di sana bukan tanpa gangguan. Sejak awal sudah mulai diusik sama penglihatan yang aneh dan menyeramkan. Sampai akhirnya di sana ia menemukan rahasia konspirasi gereja tentang antikristus dan satanik yang justru jadi tiang kepercayaan gereja tersebut. Filmnya jelek kalau kau emang nggak demen sama horor-hororan yang temanya soal satanik atau konspirasi gereja Katolik dan sejenisnya. Film bagus gini emang bukan untuk semua tipe penonton. Jadi untuk hal ini aku letakkan di bagian cons karena aku cuma mau mengkritik penonton yang asal cap-cip-cup film tanpa bertanya atau minimal ya kau tengok dulu lah trailernya atau baca dulu lah sinopsisnya baru akhirnya milih nonton. Kenapa? Kenapa aku ngomong begini? Kau yang ngerasa bego akhirnya cuma berakhir mengkritik filmnya sebagai film aneh. Ya itu kata kau. Padahal filmnya memang bukan pasarnya kalian dan kalian nggak tahu sebenarnya nonton film apa ini. Jadi kalau bilang aneh, yang aneh Anda, bukan filmnya. Tapi tetap ada kekurangan, tapi bukan hal yang fatal. Teramat minor sampai-sampai aku nggak peduli soal itu. Loh, emang apa itu bang? Nah misalnya kayak soal scene awal, kemudian beberapa karakter yang mengalami perubahan instan. Ya betul, ada hint yang menjelaskan itu. Tapi transisinya terlalu cepat, menurutku. Bagusnya film The First Omen ini hampir di semua lini bagus, beneran. Penggarapannya niat dan cukup mendetail. Bagaimana akhirnya mengawali sebuah kisah hebat dari film The Omen klasik dan kemudian prequelnya datang merangkum semua hal yang diperlukan tanpa terkesan berlebihan. Proses awal ke akhir sampai menjebatani The Omen klasik itu beneran terstruktur rapi. Konflik gereja tentang antikristus memang tidak ter-highlight dengan sangat rinci, tapi ini cukup menurutku. Porsinya udah pas lah. Isu ini emang sensitif bagi beberapa orang yang percaya, dan The First Omen berhasil nge-treatnya dengan baik dan pas. Nell Tiger-Free sebagai suster Margaret emang jadi ujung tombak filmnya. Mbak pemain tunggal utama di tengah-tengah pemain cadangan. Performanya bagus, nggak berlebihan. Dan yang paling kusuka adalah karakternya dibikin tidak jadi si paling heroik. Lebih manusiawi dan logis lah. Nah seperti yang tadi aku sampaikan, film ini sih emang dilabeli 17 tahun plus. Tapi kayaknya tambah lagi ya batas bawah usia yang direkomendasikan. Minimal 21 lah. Loh emang kenapa bang? Nah ini dia, bukan cuma soal adegan gore yang rata-rata tidak disensor. Saking minimnya sensornya, weki meki peki apem brojol ciluk ba di tengah-tengah adegan. Kan makruh puasa adek bang. Filmnya ya emang tidak mengandalkan jump scare, tapi jaminlah bikin psikis kau terusik. Itu pun kalau emang kau penikmat film-film horor yang begini temanya. Jadi kalau emang nggak ngerasa demikian ya nggak usah recok nyet. Tontonlah, ini film bagus, fanservice-nya oke. Efeknya ya habis nonton ini jadi pengen lanjut rewatch The Omen klasik lah. Silahkan ditonton, wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.